Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahda syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari kedua dari bulan Syawal, hari kedua atau hari pertama kita berpuasa dari Sitta Syawal, maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan hari ini ba'da zuhur Selasa 1 April 2025 bertepatan dengan 2 Syawal 1446 Hijriah, kita lanjutkan kajian di dalam bab as-sidq, yang mana sebelum itu kita persilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Alladhi yahfadh matan. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي إبراهيم عبد الله بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظروا حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقى فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. من يحفظ؟ ما أحد يحفظ؟ بسم الله. قال المؤلف rahimahullahu ta'ala babus sidq. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, babus sidq, bab tentang kejujuran. Kemudian beristidlal al-muallif rahimahullah dengan 3 ayat sebelum hadis yang akan kita pelajari. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin Dan ayat yang kedua di dalam surat Al-Ahzab, was-shadiqina was-shadiqat. Dan yang ketiga di dalam surat Muhammad, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. This the chapter 4 in this book Riyadhus Shalihin, and this chapter is as-sidq or truthfulness. An-Nawawi rahimahullah give for us 3 dalil from Quran about truthfulness. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan 3 ayat Al-Quran di dalam kitab Riyadhus Shalihin. The first, yang pertama di dalam surat Taubat, yang mana telah kita bacakan tadi, yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, oh you who believe, takutlah kalian kepada Allah, be afraid of Allah, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. And be with those who are true in words and deeds.
Dan juga Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, was-sadiqina was-sadiqat, seperti di dalam ayat Al-Quran disebutkan, maka the men and women who are truthful. So this is a sort of the Quran. In surat Al-Ahzab. Maka ini adalah potongan dari Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab, yang mana Allah Jalla wa'ala memuji bagi mereka orang-orang yang sidq dan melaksanakan kebenaran. Allah membalasnya dengan kebaikan dan magfirah. Maka ini poin pendalilannya. Dan di ayat yang lain di surat Muhammad, maka jika mereka dalam keadaan beriman kepada Allah dan benar-benar mereka sidq kepada Allah, maka yang demikian itu adalah keutamaan yang baik bagi mereka. Allah said, then if they had been true to Allah, it would have been better for them. So these 3 ayah from this chapter, and now we coming to the hadith. The first hadith in this chapter, an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu reported, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna sidqa, bahwa sungguhnya kejujuran itu, yahdi ilal bir, akan menunjukkan kepada kebaikan. The meaning is truth leads to piety, and piety leads to paradise, to jannah. Maka segala kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan. Maka yang namanya jujur itu adalah baik. Maka orang yang jujur dia orang yang baik. Wa inal birra, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. So a man persists in speaking the truth till he enrolled with Allah as a truthful. Maknanya, maka seseorang yang selalu berbuat jujur, maka jujur itu sebetulnya mudah. Orang berkata, hari ini hari apa? Hari Selasa. Dan memang dia hari Selasa. Mudah. Kamu puasa atau tidak? Dia bilang puasa, karena memang berpuasa tadi sahur. Mudah. Namun perkara kedustaan bisa menjadi sulit dan mempersulit kepada orangnya karena ada sesuatu tendensi yang buruk. Maka kamu puasa, dia tidak puasa. Namun agar dia baik namanya, ada tendensi tertentu, atau mungkin agar disiapkan makanan untuknya untuk berbuka nanti, maka dia berdusta. Aku berpuasa. And when he's lying, make difficult, maka dia membuat kesusahan. So the trustful is easier. Are you fasting? When he is fasting, he said, yes, I am fasting. Easier. But the lie is difficult. Are you fasting?
he said yes, but the truly is he is not fasting. So why he said yes? Because he have the bad intention. What is the bad intention? Like the man not fasting but said fasting for riya or sum'ah. Maybe people hearing this man is good, all the people seeing riya, oh this man is good fasting, Masya Allah. So the bad intention. And the second, maybe some people make for him food for breakfast or give him money for breakfast, so he make lying, and this very difficult. When he asking, are you fasting? Truly he is not fasting, but he said yes. And when he said yes, he lied. So very difficult. So inna sidqa yahdi ilal bir. Truth leads to piety. Wa innal birra yahdi ilal jannah. And the piety leads to Jannah. So this is as-sidq. Wa inna rajula la yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan. Maka tidaklah seseorang terus belajar dalam keadaan kejujuran meskipun dia pahit. Jujur dan jujur dan jujur. A man persists in speaking the truth till he is enthralled with Allah as a truthful. Maka dia selalu berbuat jujur meskipun pahit kadang-kadang. Ditanya, kamu masbuk? Iya. Kalau dia tidak jujur selamat dari pukulan. Namun, iya aku masbuk tadi. Berapa? 2 rakaat dipukul. Seperti di sini. Atau kamu semalam tidak salat malam? Are you pray in the night? He can say yes to lie. But he said no. Trustful. So the teacher maybe given him punishment because it. But the trustful is good. Yahdi ilal bir leads to piety, and the piety leads to paradise. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Maka awas jika kalian dalam keadaan terus berbohong dan terus melaksanakan keburukan, iqobnya nanti akan disebutkan di hadis. Dan jika kalian dalam keadaan terus jujur meskipun pahit, jujur mengaku tidak sholat malam dipukul, jujur mengaku tidak murajaah Al-Quran dan seterusnya, maka buruk. Namun itu adalah kejujuran, maka as-sidqa. Inna sidqa yahdi ilal bir. Truth leads to piety, and piety leads to Jannah. Maka segala kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan kapan seseorang dicap oleh Allah orang yang benar-benar jujur? Dengan latihan. Setiap hari dia tidak pernah berdusta. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maka jika kalian ingin ditulis oleh Allah menjadi orang yang trustful, orang yang memang jujur, so inna rajula la yasduqu, a man persists in speaking the truth hatta yuktaba indallahi siddiqan, until he is enrolled with Allah is a truthful. Dan kebalikannya, wa inal kadiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan manusia, mengantarkan orang yang berdusta itu kepada api neraka atau kepada keburukan, dan keburukan mengantar kepada api neraka.
Maka di dalam hadis ini disebutkan wa inal kadhiba, so the lie or falsehood leads to vice, lead to bad, lead to maksiyah. Wa inal fujura yahdi ilan nar, and the vice and the maksiyah leads to the hellfire. So lying is the bad action and very difficult. Wa inal fujura yahdi ilan nar, and the vice or the bad action will lead to the hellfire. Maka seseorang yang berbuat dusta dan susah dusta itu, karena dia harus mencocok-cocokkan. Kemarin ucapannya demikian, harus mengarang demikian, dan harus mengarang demikian, dan harus mengarang demikian. Namun jujur mudah meskipun pahit, dipukul, diiqab, dan seterusnya. Maka di sini wa inal kadhiba yahdi ilal fujur wa inal fujura yahdi ilan nar. So lying leads to vice and vice leads to hellfire. And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Maka maknanya, dan seseorang yang selalu berdusta. Maka jika kalian berdusta dan terus berdusta, karena tadi orang yang berdusta dia harus consequential. Kemarin kamu bilang begini, hari ini bilang lain. Nah, harus consequential kepada dustanya yang pertama. Akhirnya ditanya lagi, berdusta yang kedua. Dan besoknya atau sepekan yang akan datang dia harus consequential dengan dustanya yang pertama. The people do lying like a liar. His lying is must same like he's saying. If he lying yesterday and now must he lying same with yesterday. And he lying yesterday, he must same lying after week. This is the point for the lying. Make a people is bad, and bad flies to the hellfire. Wa inna rajula la yakdzibu, and a person persists on telling lies hatta yuktaba indallahi kadzaban, until he is enrolled as a liar, but the big liar, but the perfect liar. So this hadith muttafaqun alaih, narrated Al-Bukhari and Muslim. So very sahih. So the beneficial from this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam explain between lies and truthful. Maka di dalam hadis ini faedahnya Nabi menceritakan, membahas tentang bagaimana hakikat dusta dan hakikat dari orang yang jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. So the point from this hadith, when the man is the big liar or perfect liar, when he lie in every saying, in every action, so Allah make this guy is a big liar or perfect liar. Maka kapan seseorang dicap oleh Allah sebagai pendusta? Di saat dia terus berdusta. Maka terus menerus berdusta, Allah menjadikan dicap orang ini pendusta, iya dan billah. Maka oleh sebab itu please,
janganlah menjadikan diri-diri kalian untuk terus berdusta. The meaning of the truthful consequence between the condition with his saying or action. Maka yang makna dari kejujuran adalah konsekuensi, di mana dia berkonsekuensi dari ucapan dan perbuatan itu sesuai dengan kenyataan. Seperti ditanya, are you fasting? You just say yes if you fasting. This the meaning truthful. But lying or lies, adapun kedustaan adalah di saat kamu ditanya tentang sesuatu dan kamu tidak jujur, maknanya tidak sesuai dengan keadaan. Apakah kamu berpuasa? Are you fasting? He said yes, and the truly is not fasting. Maka dia mengatakan iya, tetapi hakikatnya dia tidak berpuasa. Maka ini dia makna dusta. Maka definisi dari truthful ataupun as-sidq adalah kebersamaan konsekuensi antara ucapan dan perbuatan dengan keadaan yang ada. Maka ini adalah permasalahan as-sidq, dan ini yang diinginkan di dalam hadis ini. So the point from this hadith, if you truthful, you came to the goodness, or you will be piety and goodness, and the piety leads you to Jannah. This is the point from the hadith. So insyaAllah we take enough for this lesson. Kita cukupkan pelajaran kita. Maka insyaAllah after maghrib we have lesson this book, so everyone is remember this hadith. And the second maybe ilmu qiraah. Kita akan masuk kepada ilmu qiraah.